Ya, selamat bergabung di Market Preview ya. 28 Agustus 2020. Seperti biasa ya, Market Preview ini kita bertujuan untuk melihat peluang-peluang market, ya tujuannya sih untuk di pair mana sih yang cocok kita entry hari ini, stop loss-nya di mana, entry-nya di harga berapa, take profit-nya di mana, seperti itu ya. Nah, istilah itu kita dengan market preview ini kita membuat perencanaan trading lah setiap harinya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tidak memanfaatkannya dengan baik, ya cukup disayangkan, ya. Oke, seperti kemarin, semalam ya kemarin kita pakai preview itu 80% dan analisa kita Pak. Ya, tinggal kembali ke Bapak Ibu, ke kita masing-masing, apakah kita berani, ya, apakah kita berani entry di mengambil rencana trading kita atau tidak, seperti itu. Ya. Oke. Untuk hari ini ya itu ada di apa tuh? Nanti tunggu Lukman. Itu lo. Ya. Oke. Untuk hari ini ya rilis data itu ada di jam sesi Amerika sih kalau saya sih Pak. Jadi kalau yang sesi London, Eropa dan London ini saya tidak terlalu memperhatikan. Ya, jadi hari ini juga di sesi Amerika, yaitu yang pertama itu jam 7:30 ada GDP-nya dari Kanada. GDP ini adalah Gross Domestic Product, ya bisa dikatakan ini adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Kalau udah pertumbuhan ekonomi, angka yang lebih besar itu bagus untuk ekonomi negara yang merilis data. Ya, jikalau angka lebih kecil bahkan minus, ya, itu buruk ya untuk ekonomi. Nah, kalau secara teori kalau datanya bagus untuk ekonomi biasanya mata uangnya menguat. Begitu juga sebaliknya, Pak. Nah, ini diprediksi GDP Kanada itu diprediksi meningkat 5,2%. Ya, kalau benar 5,2% bahkan bisa lebih, ini mungkin Kanada nanti malam bakalan menguat. Ya, USD Kanada itu bisa-bisa nanti dia bakalan turun. Ya, chart USD Kanada itu bakalan melemah. Oke, itu untuk Kanada. Lalu dibarengi dengan data USD juga. Ini adalah Core PCE Price Index. Ya, ini mengukur tingkat perubahan harga di konsumen, Pak. Ya, di luar sektor makanan dan energi. Ya, jadi kalau udah tingkat pengeluaran harga di konsumen, ya, ini sama juga. Kalau hasilnya itu lebih tinggi, ya, itu berarti daya beli konsumen itu meningkat. Nah, seperti itu. Kalau datanya menurun, berarti daya beli konsumen itu rendah. Ya, jadi data ini ke inflasi nanti ujung-ujungnya. Nah, di sini diprediksi meningkat 0,5%, ya, bulan sebelumnya itu 0,2%. Ya, ini artinya ada potensi harga itu US dollar itu bakalan meningkat sih Pak. Tapi dengan adanya data satu lagi nih personal spending, ya data personal spending ini nilai perubahan nanti itu dari inflasi juga deh Pak. Ya, data ini sama ujung-ujungnya ya, data ini sama. Yaitu kalau hasilnya itu meningkat berarti bagus, hasilnya menurun itu jelek. Dan di sini hasilnya di forecast-nya itu menurun dibandingkan bulan sebelumnya 1,5%. Nah, ada satu data yang meningkat, ada satu data yang menurun. Nah, kalau kita hanya menggunakan data fundamental kita bingung. Tapi kalau kita gabungkan dengan teknikal, kita bisa membaca apapun hasil rilisnya nanti, kita bisa memforecasting lah.
ya, mentendensi. Contoh yang kayak kemarin kita udah memprediksikan gold itu bakalan naik. Walaupun setelah naik dia turun lagi, yang penting kita sudah memanfaatkan peluangnya seperti itu. Ya. Lalu jam 25, jam 20, jam 8:05 itu ada bank sentralnya Inggris, si Bailey ya. Bank of England ini ya, bank sentralnya Inggris, Bailey. Nah, kemungkinan kalau semalam harga itu digerakkan oleh pidatonya Bank Sentral Amerika, mungkin pound sterling malam ini bakalan digerakkan oleh ketua Bank Sentralnya Inggris. Nah, tapi belum tentu juga, tergantung apa yang dibicarakan nanti malam. Lalu jam 20.45 dan jam 9 ya, itu ada data Amerika lagi, yaitu data PMI-nya dari Chicago. Nah, ini biasanya kurang direspon karena dari Chicago aja. Ya. Sedangkan jam 9-nya ini ya, consumer sentiment dari UM ini adalah survei yang dilakukan oleh sebuah badan forum apa gitu ya dari Universitas UOM ini, yaitu mensurvei tingkat sentimen ya konsumer ya, tingkat sentimen konsumen itu terhadap ekonomi di Amerika. Nah, seperti itu. Itu diprediksi 72,8, masih sama dengan bulan sebelumnya. Yang Chicago PMI ini juga menurun, tapi kalau PMI itu datanya itu di atas 50, itu terjadi ekspansi dan itu bagus ya. Makanya saya tidak terlalu pusing dengan fundamental. Saya cukup tahu aja hari ini jam berapa fundamental itu dirilis. Di jam-jam itulah saya standby. Ya. Jadi kita ulangi lagi, malam hari ini Bapak bisa standby jam 7:30 malam di pair Kanada dan di pair USD, lalu lanjut jam 8-nya itu di pair pound sterling ya, jam 8 dan 9, pokoknya malamnya dari jam 7 sampai jam 10 malam ya, Bapak Ibu siapkan waktu untuk trading lah ya. Oke, sekarang kita lihat peluang teknikalnya. Kita mulai dari gold. Gold ini Pak ya, ketika harga turun sampai kemari, pas ini masih codingan yang kemarin ya. Setelah itu data naik tinggi menyentuh TP maksimal. Walaupun setelah itu dia turun, wallah yaitu sudah ya selesai, entrian kita selesai. Ya. Entrian kita selesai. Jadi kalau entry ini kemarin kita dapat 30-an poin. 30-an poin, 0,1 udah $300. Nah, seperti itu. Ya, ini semalam kalau ada yang berani memanfaatkan market preview kemarin, perencanaan trading kita kemarin, hari ini mungkin semalam Bapak Ibu sudah mendapatkan menikmati profit ya. Lalu hari ini seperti apa? Dia setelah naik terus turun, tidak ngapa-ngapain dan berhenti di tengah-tengah, itu ciri-cirinya sideways Pak ya. Bisa kita lihat dia sideways lagi. Ya, berada di area ini lagi. Dan ini sideways juga. Jadi kalau secara H4-nya hari ini sideways, masih sideways. Secara H1-nya juga dia masih sideways. Jadi untuk gold ya. Jadi kalau H1-nya ini adalah masih sideways juga. Untuk gold hari ini kita abaikan dulu Pak. Ya, jangan dipaksain. Mungkin semalam nggak dapat momen terus Bapak panas, maksa-maksa entry, jangan. Karena secara H1-nya ini masih belum jelas. Trennya bakalan kemana masih belum jelas. Oke. Kita lihat nanti malam lagi ataupun minggu depan. Euro USD juga masih sideways. Kita bisa lihat harga itu naik hanya membuat shadow lalu dia turun membuat shadow juga Pak. Jadi ini sideways juga. Ya.
Kita lihat kelanjutannya nanti malam seperti apa ataupun minggu depan. Jangan dipaksakan ya. Secara H1-nya kita lihat, H1-nya juga masih sideways. Ya, semalam bolak-balik di situ aja. Oke. Ini semalam saya kena SL, alasan entry saya sih sudah benar. Cuman karena ada data, kalau H1 itu dia kurang ya. Kalau ada data tuh, sebelum data kita ada momen H1 baik diapain. Tapi kalau H4 itu trennya secara swing ya. Dan itu bisa membaca data. Ini kena stop loss, habis itu harga balik lagi terus balik tengah-tengah. Oke. Nah, untuk hari ini GBP USD seperti apa? Ya. Ini ada resisten. Ini ada support. Secara H1-nya juga hari ini kita lihat-lihat lagi, Pak. Bapak jangan pernah berpikir, kita jangan pernah berpikir, wah kalau saya buy di sini udah lumayan nih profitnya 30 seperti itu. Kalau memang strategi Bapak menyuruh buy di sini, it's okay, no problem. Ya. Tapi kalau hanya mengandalkan feeling aja, misalnya kita lihat candle seperti ini, itu bukan strategi kita, bukan SOP entry kita, hanya menggunakan perkiraan pikiran kita, lalu harga naik. Wah, kalau tadi saya buy, sudah profit sekian. Wah, itu jangan, Pak. Ya. Hasil akhirnya pasti MC, ya. Trading ini tidak semudah yang ada di pikiran kita, seperti itu. H1-nya masih sideways, H4-nya kita lihat masih sideways juga. Ya, jadi semalam itu dia meretrace resisten yang ada di sini. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi minggu ini agak slow tradingan. Itu untuk GBP USD. Perlu ditandain resisten ini sama ini, Pak. Kalau mampu break silakan bisa spekulasi buy. AUD USD kemarin kita planningnya adalah buy. Ya. Semalam kita tarik lagi karena dia semalam membuat high lagi, ya. Nah, jadi di sini ini begitu dia turun, kita udah bisa buy semalam. Nah, ya, ini dia turun kemari satu candle, ke buy, harga naik, TP minimal udah kena. Ya, dan ini belum ada koreksi, jadi masih ada potensi dia untuk turun lalu untuk naik lagi, Pak. Ya. Ini satu batang candle ini kalau secara H4 tidak kita anggap sebagai sebuah koreksi. Oke. Jadi ini tunggu turun untuk mengambil posisi buy. Kalau kejauhan pun resikonya jangan entry juga. Itu untuk AUD USD. Untuk oil abaikan dulu ya kalau mau secara teknikal. Teknikalnya sih masih sideways juga. Lalu Euro JPY, Bapak bisa lihat di sini harga sampai TP minimal maksimal tadi pagi. Ya, kemarin kita ada rencana buy di kotak sini. Lalu harga naik dan TP. Tinggal Bapak Ibu kemarin ada melakukan buy atau tidak. Ya. Meja aku ya. Itu kayak duit itu terus. Kayak duit itu. Ya. Nah. Oke. Dan untuk Euro JPY ya, ini trennya masih naik, tinggal nunggu turun untuk nge-buy lagi, Pak. Ini area buy-nya. Tergantung nanti high-nya di mana. Kalau dia membuat high lebih tinggi lagi, ya Fibonacci-nya ini ditarik lagi, Pak. Ya. Yang kemarin udahlah, kalau yang nggak ada entry ya udah lupakan, cari momen yang lain.
selanjutnya, cari momen-momen selanjutnya. Itu untuk Euro JPY. Jadi trennya masih naik, fokus kita itu adalah mencari momen buy. Hang Seng masih sideways juga, abaikan dulu. Dow Jones sih trennya up ya, dari sini kita kemarin bisa lakukan buy. Nah ini kalau seperti ini dia udah berubah, tinggal nanti kita, nah seperti ini, tunggu turun untuk buy lagi. Tapi gelombangnya sudah jauh, kita lihat-lihat nanti Pak, tunggu turun aja dulu. Ya, selama trennya up, fokus kita itu adalah mengambil posisi buy, jangan nge-sell, bahaya. NZD USD juga semalam ya. Ini kalau kita tarik kemari, dia turun masuk ke level Fibo nih, updateannya, dan sekarang lagi naik. Nah, seperti itu. Kita udah profit. Untuk sekarang masih ada potensi naik. Ya, potensi naiknya kemana? Ya minimal ke resisten inilah Pak. Ya. 0,6686 seperti itu. Oke, USD Kanada. Ya, kemarin kita kita rencanakan kalau dia breakout support maka kita sell. Nah, yang ini dia breakout ya, bodinya dia breakout dan sekarang harga lagi turun. Dan ini jangan nge-buy Pak. Ini trennya udah confirm nih. Bakalan turun, lanjut turun lagi. Jadi jangan berpikiran mau nge-buy, nanti habis duitnya. Ya. Kalau secara H1 ya H1-nya belum bagus nih peluangnya. Tarik Fibo pun belum bagus. Ini memang pure menggunakan support resisten klasik ya. Breakout di sini kita bisa sell tadi dan sekarang sih abaikan dulu. Nah, USD JPY juga kemarin nge-buy ya, walaupun sempat SL dulu baru di harga naik ya. Untuk sekarang ngapain? Untuk sekarang nih tinggal tarik, tunggu sini ya Pak. Ini kan membuat higher high. Selama higher high trennya adalah up. Tinggal nunggu turun untuk nge-buy. Nah, seperti itu, Pak. Ya. Oke. Saya ulangi ya. Gold sideways baik secara H4 maupun H1 hari ini abaikan dulu. Euro USD juga sama. Ya. Masih area sideways juga. Kalau mau entry, usahakan entry di saat sideways, sell di resisten, buy di support ya. GBP USD juga sama. AUD USD trennya lagi naik, tunggu turun untuk buy. Euro JPY juga sama, trennya lagi naik, tunggu turun untuk buy. Hang Seng abaikan dulu, Dow Jones juga tunggu turun untuk buy. NZD USD masih ada peluang untuk naik ke 0.6686. Tapi tidak bagus lagi untuk entry. Tidak bagusnya di mana resikonya lebih besar dibandingkan rewardnya. USD Kanada dia harga sudah break low. Potensi harga masih lanjut turun. Ya. Sampai kemana? Ya, ada potensi harga sampai kemari Bapak Ibu. Ya, ini adalah support majornya. Oke, jadi ada sekitar penurunan itu sekitar 800 pip lagi. Ya, TP minimalnya, TP-nya itu di 1.3014. Ini USD Kanada. Ini secara long term ya, karena daily Pak.
Di sini nanti kita bisa melakukan spekulasi buy. USD/JPY trennya lagi naik, tunggu turun untuk nge-buy. Sampai di sini bagaimana Bapak Ibu? Ada yang dipertanyakan atau sampai di sini jelas? Ya. Bisa dikomen. Yang lain gimana? Jelas? Bisa dipahami? Setiap pairnya? Ya, jadi kalau melihat dari semua pair, kemungkinan siang ini kita belum entry ya. Kita lihat momen nanti malam. Mungkin juga hari ini itu nggak ada momen untuk entry, tapi nggak tahu ya data nanti malam seperti apa. Kita lihat lagi nanti malam. Jelas ya? Oke. Lalu untuk nanti malam itu ada webinar ya. Webinar itu jam 7:30 Bapak Ibu bisa bergabung ya untuk merestart lagi, mengingat lagi ya apa aja kesalahan-kesalahan kita selama ini ya. Temanya itu ya tema strategi ya, habit system. Mungkin ada yang udah paham bisa mengulang-ulangnya lagi, tapi ada yang belum paham. Nah, ini saatnya Bapak Ibu untuk mengetahui apa sih itu habit system. Ya, walaupun saya sudah membuat PDF-nya, nah di nanti malam itu mungkin bebas bertanya lah. Oke. Ada pertanyaan, Mak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada cukup sampai di sini ya market preview kita. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan ya peluangnya karena hari ini tidak ada peluang yang kita tunggu. Mungkin nanti malam baru ada. Bapak Ibu bisa memanfaatkan dengan baik. Kalau tidak ada peluang jangan dipaksakan untuk entry ya. Ya. Sampai ketemu nanti malam. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke Bu, siap. Ketemu nanti malam.